Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Kolbi Sadida dengan NIM 2002992, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya mengenai manajemen penyelenggaraan pendidikan pasca pandemi di SMP Anisa, Tangerang Selatan, Banten. Seperti yang kita semua ketahui, pandemi COVID-19 adalah peristiwa infeksi virus corona 2019 yang mencakup semua negara. Penyakit ini disebabkan oleh jenis baru coronavirus yang disebut SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada 31 Desember 2019 dan diklasifikasikan sebagai pandemi oleh WHO pada 11 Maret 2020. Pandemi COVID-19 sendiri baru masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 lalu. Salah satu aksi pertama yang pemerintah lakukan, khususnya terhadap bidang pendidikan, adalah menghentikan kegiatan belajar mengajar selama 2 minggu untuk mencegah penyebaran berlebih, mulai dari tanggal 16 Maret hingga 30 Maret 2020. Namun, penyebaran virus tetap bergerak dalam kecepatan yang sangat tinggi. Akhirnya, pemerintah tetap meminta pelajar untuk belajar dari rumah. Dan 2 tahun kemudian, pemerintah mulai mengemukakan kebijakan baru agar pembelajaran dapat dilaksanakan secara luring dengan mematuhi protokol-protokol kesehatan. Sehubungan dengan hal tersebut, saya melakukan penelitian manajemen penyelenggaraan pendidikan pasca pandemi di SMP Anisa, Tangerang Selatan, Banten, khususnya mengenai kebijakan penyelenggaraan sistem pembelajaran tatap muka. PTM atau pembelajaran tatap muka merupakan kegiatan belajar dan mengajar yang dilakukan secara langsung di sekolah secara tatap muka dengan memperhatikan aturan protokol kesehatan. Pada Senin 21 Maret 2022, pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan mulai memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan kapasitas 100% pada jenjang TK hingga SMP di wilayahnya. Aturan itu tercantum dalam Surat Edaran Nomor 421/2007/Stripdisdikbud dengan pemberlakuan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT di Kota Tangerang Selatan yang berbunyi, jika jumlah siswa per kelas tidak banyak, dalam kurung 10-32 orang, dan tidak mengakibatkan kerumunan serta dapat memenuhi jarak duduk yang sesuai dengan protokol kesehatan, maka kapasitas PTMT 100%, frekuensi full hari sekolah, durasi maksimal 6 jam pelajaran. SMP Anisa sendiri sekarang sedang melakukan sistem PTM hybrid di mana kegiatan belajar dan mengajar diadakan dengan 2 metode sekaligus, yakni pengajaran di dalam kelas dan secara daring. Guru tetap mengajar di kelas bersama siswa-siswa yang diizinkan untuk masuk ke kelas oleh orang tua mereka dan memenuhi protokol kesehatan, sembari mengajar juga melewati aplikasi online meeting. Pada hari Senin, 14 Maret 2022, saya berkesempatan untuk mewawancarai Ibu Sri Purwaningsih selaku Kepala SMP Anisa bersama Ibu Lutfiah Azizah selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMP Anisa. Wawancara ini saya lakukan secara daring melalui platform Zoom Meetings. Berikut adalah hasil wawancara saya bersama kedua orang tersebut. Pertama, saya akan membahas mengenai pengaturan PTM di SMP Anisa. Di SMP Anisa sendiri sudah diberlakukan 3 metode pembelajaran sejak pandemi COVID-19 menyebar di Indonesia, yaitu pembelajaran jarak jauh atau PJJ, pembelajaran tatap muka atau PTM, dan pembelajaran tatap muka dan campuran atau hybrid. Dari ketiga metode tersebut, SMP Anisa sedang memberlakukan pembelajaran hybrid, yakni pembelajaran yang menawarkan siswanya untuk hadir ke sekolah dan belajar secara langsung di dalam kelas dengan kuota maksimal 50% dari kapasitas kelas siswa tersebut. Sedangkan 50% sisanya dapat belajar dari rumah masing-masing. Kebijakan hybrid ini pun memerlukan persetujuan dari orang tua siswa. Kebijakan hybrid ini baru ditetapkan per tanggal 7 Maret 2022. Pada pertengahan Januari 2022, pemerintah Kota Tangerang Selatan mengeluarkan surat edaran dinas yang berisi mengenai diperbolehkannya melakukan pembelajaran secara langsung 100% untuk setiap institusi pendidikan. Melihat surat edaran ini, SMP Anisa pun menyelenggarakan PTM 100%. Akan tetapi, PTM ini menyebabkan banyak kasus baru di sekolah-sekolah lain, sehingga dinas mengeluarkan surat edaran baru lagi untuk mewajibkan setiap institusi pendidikan menjalankan pembelajaran secara jarak jauh pada bulan Februari. Selama bulan Februari, SMP Anisa kembali memberlakukan sistem PJJ sebelum melakukan kebijakan hybrid mereka pada bulan Maret. Adapun syarat-syarat yang perlu dipenuhi tiap siswa untuk melaksanakan PTM, yaitu 1. Mereka sudah harus menerima vaksinasi, baik guru maupun siswa. 2. Harus menerima tes antigen negatif. 3. Orang tua wajib mengisi formulir mengenai kesehatan anaknya pada H-1 sebelum diadakannya PTM. Dan yang keempat, mematuhi protokol kesehatan selama hadir di sekolah.
Yang kedua, saya akan membahas mengenai penjadwalan belajar siswa. Penjadwalan KBM di SMP Anissa berubah sejak awal pandemi COVID-19 menyebar di Indonesia. Sebelum pandemi, KBM dimulai dari pukul 7 pagi dan berakhir pada pukul 3 sore setiap harinya. Akan tetapi, setelah pandemi dimulai, jadwal KBM siswa diubah menjadi dari pukul 8 pagi hingga jam 12 siang saja. Selain itu, ada pun perubahan dari durasi 1 jam pelajaran. Sebelumnya, 1 jam pelajaran berdurasi 45 menit. Namun, sekarang berubah menjadi hanya 30 menit per 1 jam pelajaran. Waktu belajar ini berlaku pada metode KBM manapun, baik itu PTM, hybrid, maupun PJJ. Untuk pelaksanaan UTS maupun UAS, guru-guru menggunakan sebuah platform online bernama Noodle. Mereka tinggal membuat soal di Noodle dan mengarahkan peserta didik untuk mengerjakannya. Walaupun begitu, peserta didik tetap diawasi secara langsung oleh guru melalui Zoom ketika mereka mengerjakan soal. Yang ketiga, ada penjadwalan mengajar guru. Untuk penjadwalan mengajar guru, setiap guru di SMP Anissa wajib hadir 100% dari hari Senin sampai Jumat pukul 7:05 hingga setengah 4 sore. Walaupun KBM telah selesai pada pukul 12 siang bagi siswa, guru-guru masih memiliki kewajiban untuk mengawasi dan menyelenggarakan kegiatan ekstra bagi para siswa, seperti pemantapan materi dan klinik-klinik. Selain kegiatan tersebut, guru-guru juga diarahkan untuk mengikuti pembinaan serta koordinasi yang dirasa perlu untuk dilakukan. Yang keempat, pengaturan pembelajaran daring dan luring. Dikarenakan pembelajaran daring maupun luring dilaksanakan secara selaras atau inline, setiap siswa memiliki kesempatan yang sama dan tentunya akan menerima materi pembelajaran secara bersamaan. Sebelum memulai KBM, setiap guru tentunya harus menyiapkan link Zoom agar anak-anak yang tidak menghadiri PTM dapat hadir dan belajar. Link Zoom ini sendiri akan dibuka setelah guru membuka pelajaran di dalam kelas. Setelah itu, pembelajaran akan dilakukan seperti biasa. Hanya saja, guru harus bisa membagi fokusnya kepada siswa-siswa yang hadir PTM dan siswa-siswa yang belajar dari rumah. Sudah merupakan kewajiban bagi siswa-siswa yang belajar dari rumah untuk menyesuaikan diri agar dapat menyerap pembelajaran dengan baik. Untuk pembelajaran yang memiliki praktikum secara luring ditiadakan dan digantikan dengan pemberian praktikum-praktikum kecil yang siswa dapat lakukan di rumah mereka masing-masing. Yang kelima, evaluasi kegiatan PTM di SMP Anissa. Setelah melewati 3 fase kegiatan pembelajaran di SMP Anissa, guru-guru maupun siswa merasa bahwa metode PTM hybrid merupakan metode yang paling nyaman untuk dilakukan dan paling sedikit kendalanya. Dari sisi guru, mereka merasakan bahwa PTM hybrid dengan penjadwalan sedemikian rupa dirasa lebih nyaman karena mereka tidak perlu standby di samping anak terus-menerus. Ada saatnya di mana mereka tidak perlu mengajar karena sudah diatur ulang jadwal mengajarnya dan peserta didik pun sudah diawasi oleh guru lain. Sedangkan dari sisi siswa, psikologis mereka akan lebih meningkat dikarenakan kejenuhan yang mereka rasakan selama ini saat PJJ 100% dapat berkurang ketika bertemu dengan teman-teman mereka. Belum lagi, pembelajaran akan jauh lebih efektif bagi anak-anak yang sering terkendala dalam pelaksanaan PJJ. Misalnya, internetnya sering mengalami gangguan dan aktivitas rumah lainnya. Jika mereka hadir di sekolah, fokus mereka untuk belajar tidak akan terganggu. Dan yang terakhir, permasalahan yang terjadi saat pelaksanaan PTM di SMP Anissa. Tentunya ada kendala yang dihadapi saat perubahan metode pembelajaran di SMP Anissa. Beberapa kendala ini tidak hanya dirasakan langsung, tapi juga diketahui ketika sekolah meminta kontribusi umpan balik dari setiap orang tua siswa untuk mengisi formulir mengenai opini dan suara anak mereka. Dari sini, pihak guru akan menggali lebih lanjut permasalahan yang muncul. Masalah-masalah yang pernah terjadi saat pelaksanaan PTM ini antara lain: 1. Jumlah guru yang terbatas untuk mengawasi anak didik saat mereka hadir di sekolah. Yang kedua, kelalaian siswa saat waktu istirahat pertama berlangsung. Pada saat istirahat, banyak sekali celah-celah untuk penyebaran COVID-19 antar peserta didik. Walaupun peserta didik sudah tahu protokol kesehatan, rasa euforia mereka ketika bertemu teman mereka seringkali membuat mereka lupa atas protokol kesehatan yang selama ini sudah mereka terapkan. Dan yang ketiga, anak-anak yang melaksanakan PJJ di rumah seringkali terlambat untuk menghadiri Zoom. Alasannya beragam. Contohnya seperti keteledoran karena telat bangun, permasalahan koneksi internet, dan rasa jenuh karena harus menatap layar secara terus-menerus. Setelah menyimak pembahasan sebelumnya, ada beberapa kesimpulan yang saya dapatkan, yaitu 1. SMP Anissa sedang memberlakukan pembelajaran hybrid sejak tanggal 7 Maret 2022. Kedua, untuk pengaturan PTM di SMP Anissa sendiri, siswa efektif belajar mulai dari jam 8 hingga jam 12 siang. Yang ketiga, untuk penjadwalan mengajar guru, setiap guru di SMP Anissa wajib hadir 100% dari hari Senin sampai Jumat pukul 7.05 hingga 15.30. Yang keempat, pembelajaran daring maupun luring di SMP Anissa dilaksanakan secara selaras atau inline. Yang kelima, guru-guru merasa bahwa PTM hybrid dengan penjadwalan sedemikian rupa dirasa lebih nyaman karena mereka tidak perlu standby di samping anak secara terus-menerus. Dari sisi siswa, psikologis mereka akan lebih meningkat dikarenakan kejenuhan yang mereka rasakan selama ini saat PJJ 100% dapat berkurang ketika mereka bertemu dengan teman-teman mereka. Dan yang keenam, adapun contoh-contoh permasalahan yang dihadapi selama PTM, yaitu keterbatasan SDM pengajar, adanya celah penyebaran COVID-19 pada saat waktu istirahat, dan keteledoran peserta didik yang melakukan PJJ. Menurut saya,
Selanjutnya, PTM hybrid di SMP Anissa ini dirasa sudah cukup baik pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat dari minimalnya permasalahan yang terjadi saat pelaksanaan sistem pembelajaran ini. Namun, ada beberapa hal yang perlu dipertahankan agar ketika ada permasalahan baru muncul, pihak guru dapat menanggulanginya secara baik dan tepat. Adanya formulir feedback yang SMP Anissa berikan kepada orang tua siswa merupakan cara yang efektif untuk mengetahui adanya permasalahan atau tidak. Hal ini patut dipertahankan agar komunikasi antar pihak sekolah maupun pihak orang tua dapat berjalan dengan baik. Solusi lain bagi siswa-siswa yang menjalani pembelajaran secara PJJ adalah menggilir metode pembelajaran agar mereka tidak jenuh dan lebih fleksibel juga dalam mengenyam pendidikan. Pergantian platform pembelajaran setiap minggunya antara sinkronus dan asinkronus merupakan metode yang tepat baik dari sisi guru maupun dari sisi siswa. Bagi guru dan siswa yang hadir di sekolah untuk melaksanakan PTM, ada baiknya jika mereka tetap menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan supaya dapat meminimalisir penyebaran COVID-19 di area sekolah. Sering mencuci tangan di sekolah juga merupakan hal yang baik untuk dilakukan saat pelaksanaan PTM. Sekian hal-hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.